Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal paket 2 pertemuan ketiga. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ini yang bukan merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku adalah syarat pertama dan utama untuk memenuhi segitiga siku-siku adalah memenuhi persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat di sini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjangnya. Nah, kita cek satu persatu dari pilihan yang A. Jika kita kuadratkan, ini menjadi 12, ini menjadi 4, dan ini menjadi 16. Karena sama dengan, maka ini siku-siku. Yang B juga sama, ini 9 ditambah 7 sama dengan 16. Yang C juga di sini jadi 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, yang D ini bukan siku-siku karena di sini 144 ditambah 25 itu tidak sama dengan 289. Harusnya di sini adalah 13. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Sebuah tangga memiliki 9 anak tangga yang berjarak sama, yaitu 25 cm. Tangga tersebut bersandar pada tembok dengan jarak antara ujung tangga bagian bawah dengan tembok 1,5 meter. Berapakah tinggi tembok tempat bersandarnya tangga bagian ujung atas? Oke, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah tangga. Yang ini adalah anak tangganya. Anak tangganya ada 9. Nah, kita hitung ini ada 10 jadinya ya. 10 kali 25 cm menjadi 250 cm. Kemudian jarak bawah tangga dengan tembok itu 1,5 meter atau 150 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi dindingnya. Nah, di sini bisa kita kerjakan dengan triple Pythagoras. Yang mana? 3, 4, 5. Ini 3 kali 50, di sini 5 kali 50, berarti tingginya 4 kali 50, yaitu 200 atau 200 cm, yaitu sama dengan 2 meter. Fadil berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 90 meter. Fadil melihat kapal A dan kapal B. Jarak Fadil ke kapal A adalah 150 meter dan jarak Fadil ke kapal B adalah 410 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Yang ditanyakan jarak kapal A dan kapal B adalah. Nah, ini ilustrasinya. Fadilnya ada di atas sini, ada di atas mercusuar yang ketinggiannya adalah 90 meter. Fadil melihat kapal A, berarti di sini jaraknya 150 meter. Fadil juga melihat kapal B, di sini jaraknya 410 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak kapal A ke kapal B. Karena posisi dari mercusuar, kapal A dan kapal B ini segaris, bisa kita gambarkan seperti ini. Jarak dari mercusuar ke kapal A kita kasih nama P, kemudian jarak dari mercusuar ke kapal B itu berarti P plus Q. Nah, kita lihat di sini ada segitiga siku-siku, maka kita bisa mengerjakannya dengan Pythagoras. Oke, kita cari dulu yang P. Ini bisa kita gunakan triple Pythagoras. Ini 90 itu 3 kali 30. Kemudian 150 itu 5 kali 30. Berarti P-nya 4 kali
30, yaitu 120. Jadi P-nya adalah 120 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak dari A ke B. Kita kasih nama Q. Cara menghitungnya kita melihat segitiga yang besarnya ya. Di sini 90, di sini 410. Kita akan cari jarak dari sini ke sini dulu. Kita kasih nama P plus Q. Oke, ini bisa pakai triple Pythagoras juga. Yang ini adalah 9 kali 10. Di sini 41 kali 10. Berarti dari sini ke sini 40 kali 10 atau 400. Berarti P plus Q panjangnya adalah 400 meter. Nah, berarti jarak dari A ke B atau Q tinggal kita kurangkan. 400 dikurangi 120 sama dengan 280 meter. Panjang PQ pada gambar berikut dari sini ke sini berapa? RQ-nya sudah diketahui 12 cm dan di sini ada sudut 60 derajat. Ini harus hafal ya. Nah, kalau ada 60 derajat di sininya siku-siku, ada istimewanya, di sininya 2x, maka di bawahnya x dan yang tegaknya x akar 3. Nah, berarti kalau di sininya sama dengan 12, berarti di bawahnya ini setengahnya, yaitu 6 cm. Jadi jawabannya yang A. Segitiga sama sisi memiliki keliling 12 cm. Berapakah luasnya? Oke, keliling segitiga sama sisi 12, berarti sisinya kita bagi 3. 12 bagi 3, jadi masing-masing sisinya adalah 4 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari tinggi dulu, karena untuk mencari luas kita perlu tinggi segitiga. Dari sini kita tarik garis ke sini, maka kita punya segitiga siku-siku yang alasnya adalah 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, kemudian sisi miringnya 4 cm. Kita akan cari tingginya. Tingginya didapat dari 4 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Jadilah tingginya adalah akar 12. Nah, disederhanakan menjadi 2 akar 3. Maka tingginya adalah 2 akar 3 cm. Selanjutnya kita akan hitung luasnya. Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi, atau boleh juga alas kali tinggi bagi 2. Oke, sekarang di sini saya tulisnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 4, tingginya 2 akar 3, lalu dibagi 2. Kita sederhanakan, ini 2-nya dicoret, ini 2-nya dicoret, jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3 cm persegi. Jawabannya yang B. Setiap hari, sebuah kapal penyeberangan berangkat dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan rute yang sama, yaitu ke barat sejauh 24 km, lalu ke selatan 15 km, lalu belok lagi ke barat 12 km. Pertanyaannya, jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah, perhatikan dulu ilustrasinya. Oke, dari A ke barat 24 km, kemudian ke selatan 15 km, lalu ke barat lagi 12 km. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sebuah bangun segitiga. Ini ditarik garis ke sini, ini tarik garis ke sini. Maka alas segitiganya kita punya 12 ditambah 24, jadi 36 km. Dan tingginya kita punya 15 km. Nah, cara mengerjakannya, ini kan siku-siku. Kita gunakan lagi triple Pythagoras. Ini ada 15, di sini ada 36. Berarti ini kita pakai 5, 12, 13. Ini 5 kali 3, ini 12 kali 3, maka di sini 13 kali 3 atau 39.
maka jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 39 km. Sebuah tangga kayu dengan tinggi 5 meter disandarkan pada dinding dengan jarak ujung tangga atas ke atap rumah adalah 1 meter. Jika jarak pangkal tangga dengan dinding adalah 3 meter, maka ketinggian dinding tersebut adalah, perhatikan gambarnya, di sini kita punya segitiga siku-siku. Ini panjang tangganya 5 meter, kemudian jarak dari dinding ke ujung tangga 3 meter, kemudian jarak dari ujung tangga ke atap 1 meter. Nah, di sini gampang sekali triple Pitagorasnya 3, 4, 5. Jadi di sini tinggi segitiganya adalah 4 meter, maka dindingnya tinggal kita jumlahkan 4 meter dengan 1 meter menjadi 5 meter. Suatu prisma memiliki 24 rusuk dan 10 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah, karena ini prisma yang beraturan, ada rumusnya, yaitu untuk rusuk segi N, rumusnya adalah 3 kali N. Kalau di sini 24, tinggal kita bagi dengan 3 menjadi 8. Nah, untuk yang sisinya yaitu N ditambah 2. Kalau di sini 10, berarti N-nya 8. Oke, berarti di sini kelihatan ya, kalau yang segi 8 itu rusuknya ada 24. Di bawah, di alasnya ada 8. Di atasnya juga ada 8, kemudian yang tegak ada 8. Jadi dijumlahkan ada 24. Kemudian sisinya di bawah 1, di atas 1, kemudian yang tegaknya ada 8. Jadi sisinya ada 10. Jadi soal ini prisma segi 8. Jawabannya adalah yang B. Kemudian perhatikan kerangka kubus, balok, limas alas persegi, dan prisma segitiga sama sisi. Jika disediakan kawat dengan panjang 4 meter untuk membuat kerangka 4 bangun ruang di sini, panjang sisa kawat yang tidak terpakai adalah, pertama kita harus hitung satu persatu. Di sini ada 12 rusuk yang panjangnya adalah 8 cm. Kemudian di sini untuk yang panjangnya, rusuk panjangnya ada 4, masing-masing panjangnya 16 cm. Kemudian untuk yang lebarnya di sini ada 4. Jadi 4 kali 8. Yang tegaknya, tingginya di sini ada 4. Nanti di sini 4 kali 8. Kemudian yang ini untuk di alasnya ada 4 kali 8, kemudian yang di atasnya ada 4 kali 8. Nanti dijumlahkan, kemudian yang terakhir di alasnya 3 kali 8, yang tegaknya 3 kali 8, dan yang atasnya 3 kali 8. Nah, kita jumlahkan. Yang K itu 96, yang L 108, yang M 64, dan yang N 72. Jumlahkan semuanya menjadi 360 cm. Selanjutnya di sini panjang kawatnya 4 meter, jadi sisanya adalah 400 dikurang 360 sama dengan 40 cm. Jadi jawabannya yang B. Gambar berikut merupakan desain yang belum lengkap untuk membuat limas segi 4 dari kertas dan menggunakan lem pada beberapa bagian sisinya. Bagian sisi untuk tempat lem yang tepat ditempatkan pada sisi bernomor. Nah, jika kita membuat limas, maka 5 sama 6, kemudian 3 sama 4, lalu 2 ke sini ya. Nah, coba kita lihat di pilihannya yang ada cuma 3 ke 4. Jadi jawabannya yang
C. Dari kawat 5,5 meter akan dibuat 6 kerangka kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Panjang kawat yang tidak terpakai adalah kubus itu punya 12 rusuk. Kemudian satu rusuknya 7,5 cm dan akan dibuat 6 kubus. Maka kita kalikan 6 kali 12 kali 7,5. Hasilnya adalah 540 cm. Di sini kawatnya 5,5 meter atau 550 cm. Tinggal kita kurangkan, maka sisanya adalah 10 cm. Jadi jawabannya yang A. Kertas karton dengan ukuran 1,5 meter kali 1 meter akan dibuat kubus dengan panjang rusuk 12,5 cm. Berapakah banyak kubus yang akan dibuat? Caranya ini, kertas kartonnya kita bagi dengan luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu sisinya ada 6, kemudian luas satu sisinya adalah 12,5 kali 12,5. Maka ini kita ubah dulu menjadi cm, jadinya 150 kali 100, kemudian dibagi dengan 6 karena kubus ada sisinya 6, kemudian 12,5 kali 12,5. Ini luas perseginya. Nah, kita hitung sama dengan 16 buah kubus. Maka jawabannya yang D. Perhatikan gambar. Kubus besar dibuat dari kubus-kubus kecil. Kemudian kubus besar tersebut permukaannya dicat. Berapakah banyak kubus kecil yang terkena cat? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang bagian atas ini pasti terkena cat, bagian bawah juga sama, bagian depan kena cat juga, bagian belakang juga kena cat, bagian kiri dan bagian kanan juga pasti kena cat. Nah, yang enggak kena cat itu berarti yang ada di dalamnya banget ya. Di sini di bawahnya yang ini berarti ukurannya 2 kali 2, kemudian ke bawahnya di sini berarti 2 kali 2 kali 2. Ini bagian paling dalamnya, dia nggak kena cat. Maka yang kena cat berarti yang ini total semuanya dikurangi bagian dalam ini yang tidak kena cat. Jadi kita hitungnya 4 kali 4 kali 4 dikurangi 2 kali 2 kali 2. Jadinya 64 dikurang 8 sama dengan 56 buah. Jawabannya yang D. Bu Sinta akan membuat hiasan meja yang berbentuk balok dengan ukuran seperti pada gambar di bawah. Balok yang dibuat akan disekat oleh suatu bidang datar seperti pada gambar. Bidang penyekat itu berukuran 70 cm persegi. Bu Sinta akan mengisi kedua bagian tersebut dengan cairan berwarna. Warna biru diisi satu sisi dan warna putih di sisi lainnya. Berapa volume minimal cairan biru yang harus disiapkan Bu Sinta agar sisi tersebut terisi dengan penuh? Nah, sekarang kita lihat satu sisi sebelah sini akan diisi oleh cairan berwarna biru. Di sini lihat bidang penyekatnya ini kita taunya adalah luasnya 70 cm persegi dan dia adalah diagonal dari persegi panjang ini. Nah, kita hitung dulu menggunakan triple Pythagoras. Di sini panjangnya 6, di sini panjangnya 8. Maka sisi miringnya ini menjadi 10. Nah, kemudian luasnya adalah 70, maka tingginya di sini adalah 7. Selanjutnya kita akan hitung volume prisma segitiga. Rumusnya luas alas kali tinggi.
Nah, ini kan alasnya segitiga, berarti setengah kali 8 kali 6, lalu kalikan tingginya 7. Maka kita dapatkan 168 cm kubik. Jadi jawabannya yang A. Balok dengan salah satu sudutnya terpancung seperti pada gambar di samping memiliki jumlah rusuk dan titik sudutnya berapa? Kalau balok normalnya rusuknya ada 12. Sekarang terpancung, jadi kita ada tambahan 3 rusuk, jadinya 15. Kemudian untuk sudutnya, titik sudutnya normalnya ada 8. Nah, anggap di sini yang normalnya kita dapat tambahan 2, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah yang D. Pak Andi seorang produsen hiasan meja berbentuk kubus dan balok. Beliau mendapat pesanan untuk dibuatkan 10 buah hiasan dengan bentuk yang diserahkan pada produsen. Bisa semuanya berbentuk kubus, balok, ataupun campuran keduanya. Hiasan balok dan kubus tersebut akan diisi oleh pasir hias dengan ketentuan keduanya memiliki volume yang sama. Ukuran balok yang disediakan adalah 9 cm kali 6 cm kali 4 cm. Berapakah ukuran panjang rusuk dari kubus yang disediakan? Oke, berarti volume kubus dan volume baloknya sama. Maka bisa kita tuliskan volume kubus sama dengan volume balok. Volume kubus berarti sisi dipangkatkan 3. Dan volume baloknya kita punya di sini ya, 9 kali 6 kali 4. Nah, kita pecah, 9 itu 3 kali 3, 6 itu 3 kali 2, dan 4 itu 2 kali 2. Lihat di sini, 3-nya ada 3 kali, 2-nya ada 3 kali juga. Maka bisa kita tuliskan 3 kali 2 dipangkatkan 3. Nah, sisi ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan 3, maka kita punya S sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti rusuknya adalah 6 cm. Soalnya lanjutan dari yang barusan, kita lanjut saja di sini ya. Untuk meminimalkan biaya produksi pembuatan kerangka hiasan, pilihan yang paling menguntungkan untuk Pak Andi adalah dengan membuat kubus aja, balok aja, atau campuran keduanya. Kita cek supaya biayanya minimal, maka luas permukaannya harus paling sedikit ya. Kita hitung dulu luas permukaan balok 2 kali di sini panjang kali lebar, lalu ditambah dengan panjang kali tinggi, dan terakhir ditambahkan dengan lebar kali tinggi. Maka kita dapatkan 2 kali 114 sama dengan 228 cm persegi. Ini adalah luas permukaan balok. Sekarang kita akan hitung luas permukaan kubus. Kubus itu ada 6 sisinya. Jadi, kemudian sisinya tadi sudah kita cari, sisinya adalah 6. Maka 6 kali 6 kuadrat atau 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm persegi. Nah, bandingkan di sini 228 untuk balok, kemudian untuk kubusnya 216. Ternyata yang lebih sedikit luas permukaannya adalah kubus. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat kubus akan lebih sedikit. Jadi supaya menguntungkan, kita buat 10 hiasannya berbentuk kubus. Jadi jawabannya yang B. Bak mandi dengan ukuran 1 meter kali 1,5 meter dan tinggi 1,2 meter. Bak tersebut berisi air setengahnya. Jika akan diisi air hingga penuh dengan ember yang volumenya 3 liter, berapa ember air yang dibutuhkan? Nah, berarti
Ini tingginya kita tinggal isi setengahnya lagi. Berarti di sini nanti setengah kali 1 meter kali 1,5 meter kali 1,2 meter. Tapi di sininya liter, maka kita harus ubah dulu ini semua menjadi desimeter, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka kita baginya ini menjadi 10, di sini jadi 15 dan di sini menjadi 12. Jadinya setengah kali 10 kali 15 kali 12 dibagi dengan volume embernya 3. Maka kita dapatkan 300 ember. Jawabannya yang B. Perhatikan bidang di samping. Bidang yang tegak lurus dengan BDHF adalah BDHF, ini bidangnya. Yang tegak lurusnya berarti ada ABCD, kemudian EFGH, lalu yang terakhir adalah bidang diagonalnya ACGE. Dan di pilihannya adalah ACGE, maka jawabannya adalah yang D. Berapakah jumlah rusuk dan sisi pada prisma segi 7? Oke, untuk rusuk berarti tinggal kita kalikan dengan 3. 3 kali 7, 21. Kemudian untuk sisinya, dari sini kita tambahkan dengan 2. Jadinya 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, ini untuk pembuktiannya. Rusuknya di bawahnya ada 7, yang tegaknya ada 7, di atasnya ada 7. Kita jumlahkan itu jadi 21. Jumlah sisinya di bawah 1, di atas 1, yang tegaknya ada 7, jadinya 9. Jadi jawabannya yang B. Balok dengan luas sisi-sisinya 15 cm persegi, 16 cm persegi, dan 30 cm persegi. Berapakah volume balok tersebut? Nah, di sini kan yang diketahui adalah luas sisi-sisinya. Kita belum tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Karena untuk mencari volume, kita perlu panjang, lebar, dan tinggi. Maka kita misalkan seperti ini. Misalnya yang 15 ini adalah panjang kali lebar. 15 itu sama dengan 5 kali 3. Kemudian yang 18 ini misalkan lebar kali tinggi. Nah, 18 itu adalah 3 kali 6. Dan 30 ini kita misalkan adalah panjang kali tinggi. Dan 30 ini adalah 5 kali 6. Nah, kita lihat di sini panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 6. Nah, kita tuliskan ini ya. Sekarang baru kita hitung volumenya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 5 kali 5 kali 3 kali 6 sama dengan 90 cm kubik. Jadi jawabannya yang A. Panjang, lebar, dan tinggi sebuah prisma tegak segi 4 memiliki perbandingan 3:2:1. Jika volume prismanya 750 cm kubik, maka luas permukaannya berapa? Oke, kita misalkan dulu tingginya ini X, lebarnya 2X, dan panjangnya 3X. Kita masukkan ke rumus volume. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 750. Nah, di sini 3 kali 2 dapatnya 6. Di sini X kali X kali X jadinya X pangkat 3 sama dengan 750. Jadi X pangkat 3-nya 750 dibagi 6 sama dengan 125. Ini masing-masing kita akarkan dengan 3. Jadilah X sama dengan 5. Nah, sekarang kita hitung berapa panjangnya. Panjangnya berarti 3 kali 5, 15. Lebarnya 2 kali 5, 10. Dan tingginya 5. Selanjutnya kita tinggal hitung luas permukaan dari prismanya. Nah, prismanya luasnya berarti 2 kali panjang kali
lebar, kemudian ditambah dengan panjang kali tinggi, dan terakhir ditambah dengan lebar kali tinggi. Nah, kita hitung berarti 2 kali 150 ditambah dengan 75 ditambah dengan 50 sama dengan 550 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Diketahui limas persegi dengan keliling alasnya 96 cm dan tingginya 9 cm. Yang ditanyakan adalah volume limas tersebut. Kita harus cari dulu luas alasnya. Nah, di sini keliling perseginya 96, berarti sisi dari perseginya adalah 96 dibagi dengan 4 sama dengan 24 cm. Oke, cara mencari volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali dengan tingginya. Berarti 1/3 alasnya adalah 24 kuadrat kali tingginya 9. Maka kita dapatkan 1728 cm kubik. Jawabannya yang B. Sebuah prisma alasnya jajar genjang dengan panjang alas 18 cm dan tingginya 10 cm. Jika tinggi prismanya 15 cm, volume prisma tersebut adalah, oke, kita hitung dulu luas alasnya. Ini sebuah jajar genjang, berarti alas kali tinggi sama dengan 18 kali 10, 180 cm persegi. Selanjutnya kita tinggal kalikan dengan tingginya. Jadi 180 dikali 15 sama dengan 2700 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal terakhir. Ainun memiliki wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Ainun mengisi cairan pada wadah tersebut dan memiringkannya sehingga cairan tersebut menutup salah satu sisi dan menutup setengah sisi yang lain sesuai gambar. Lihat gambar di sini. Kemudian, berapakah tinggi cairan di dalam wadah jika Ainun mengembalikan wadah tersebut pada posisi tegak? Oke, berarti kita harus hitung dulu volume cairannya. Oke, di sini 10 cm tingginya, kita pakai alasnya yang ini. Berarti di sini 10, di sini adalah 5 cm. Maka kita hitung dulu volumenya, volume cairannya, lalu nanti dibagi dengan alas dari kubusnya. Volume cairannya berarti ini segitiga, berarti setengah kali 10 kali 5, lalu dikalikan tingginya 10, kemudian dibagi luas alasnya 10 kali 10. Bisa kita sederhanakan, ini coret, 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 tinggallah setengah kali 5 sama dengan 2,5 cm. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekian materi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.